Hey! Drop the gun. Drop the gun now. Hai Sobat BFers. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Enemy yang dirilis tahun 2021. Di mana film ini bercerita tentang dua orang pemuda yang dilatih sejak kecil tentang ilmu intelijensi mereka oleh seorang mantan polisi hebat. Tapi ada di saat di mana salah satu dari mereka memiliki rasa tersaingi dengan yang lainnya. Hingga suatu saat mereka bertemu dengan dua karakter yang berbeda dan tetap bersaing untuk membuktikan siapakah yang terbaik di antaranya. Bagaimanakah keseruan film tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Tahun 1996 di desa Oti, ada seorang anak lelaki bernama Chozan. Chozan memiliki seorang ayah bernama Ramalingan yang sangat protektif kepada anaknya. Ramalingan melarang Chozan untuk melakukan hal-hal yang berisiko, karena Ramalingan sangat khawatir kalau Chozan akan mengalami hal yang buruk. Ramalingan terus memotivasi Chozan untuk giat belajar, karena Ramalingan berpikir jika Chozan mendapatkan nilai bagus, itu akan membuatnya bekerja di suatu bank dan memiliki kehidupan yang aman dan mewah kelak. Di saat Chozan mengalami kebosanan saat liburan sekolahnya tiba, mereka pun memiliki tetangga baru yang baru saja pindah di sebelah rumah mereka. Inilah tetangga baru mereka, seorang pensiunan polisi yang bernama Pari Rajat, atau kita sebut saja Paman Pari. Paman Pari juga memiliki seorang anak yang seumuran dengan Chozan yang bernama Ranjip. Dan kebetulan juga Ranjip akan satu sekolah dengan Chozan. Chozan selalu mengintip secara diam-diam saat Paman Pari melatih Ranjip. Hal itu membuat menarik Chozan karena sesuatu yang baru dan belum pernah dia alami. Dan saat Paman Pari tidak berada di rumah, secara diam-diam Chozan mengambil satu rubik di rumah itu. Hal itu dilakukan karena Chozan merasa penasaran dan membuatnya terus berlatih. Setelah bisa mengerjakan rubik itu, Chozan pun mengembalikan rubik itu ke tempat semula. Tapi Ranjip mengetahui kedatangan Chozan. Chozan pun meminta maaf kepada Paman Pari karena tidak bermaksud mencuri. Hal itu semata dilakukan karena merasa tertarik dengan apa yang diajarkan Paman Pari kepada Ranjip. Setelah mengetahui kalau Chozan hanya ingin mempelajari bukan memilikinya, seketika Paman Pari mengadakan kompetisi kecil, di mana Chozan dan Ranjip akan berlomba tercepat menyelesaikan sebuah rubik, dan pemenangnya akan mendapatkan sebuah coklat. Dan di luar dugaan, ternyata Chozan bisa menyelesaikan rubik itu lebih cepat dibandingkan Ranjip. Dan saat Paman Pari menawarkan Chozan untuk mempelajari sesuatu hal yang lain, terlihat Ranjip merasa cemburu dan pergi. Ranjip sangat tidak menyukai Chozan, terlebih ayahnya berniat mengajarinya juga. Tapi Paman Pari malah berasumsi lain, di mana dia mengatakan kalau Ranjip membutuhkan persaingan. Hal itu dikarenakan akan memotivasi Ranjip untuk terus menjadi lebih baik dan berkembang. Akhirnya, Ranjip menerima Chozan sebagai pasangan dalam latihannya. Sebenarnya Chozan kurang mengetahui apa yang akan diajarkan padanya. Tapi, karena Paman Pari melihat bakat yang dimilikinya, maka kedua ini akan dilatih ilmu intelijensi masing-masing. Pelajaran awal, mereka harus bisa mengingat dan merekam apa yang mereka lihat dalam ingatan. Setelahnya,
Paman Pari meminta kedua anak itu untuk menutup mata dan menceritakan apa saja yang baru mereka lihat tadi. Wow, செம்ம மேஜிக் மாதிரி இருக்கு uncle இது. Tak hanya intelijensi, fisik kemampuan mereka pun terus dilatih Paman Pari. Setibanya di rumah, Ramalingan melarang Chojan bergaul dengan Paman Pari dan anaknya, karena mereka dari keluarga keras polisi. Ramalingan tak ingin Chojan bernasib sama dengan apa yang dialami Paman Pari yang pernah tertembak. Esok harinya, saat kedua anak itu sedang serius bermain catur, tiba-tiba Paman Pari memanggil Ranjip, dan hal mengagetkan pun terjadi, di mana Ranjip menemukan ayahnya tewas terbunuh yang dilakukan seseorang. Dan Chojan pun melihat sebuah kendaraan pergi setelah peristiwa itu terjadi. Kedua anak itu pun dibawa ke kantor polisi untuk memberi kesaksiannya. Dan setibanya Ramalingan di kantor polisi, Ramalingan pun membela Chojan anaknya dan mengatakan kalau Chojan adalah anak baik-baik, di mana dia hanya sering belajar matematika di rumah Paman Pari. Dan setelah mendengar kesaksian Ramalingan, polisi itu pun membebaskan Chojan, dan dengan syarat Chojan harus hadir saat dibutuhkan kesaksiannya. Tapi berbeda nasib dengan Ranjip, yang tetap berada di kantor polisi saat itu. Di luar, Chojan berkeinginan untuk menyelidiki siapa pembunuh Paman Ranjip. Tapi Ramalingan menolak, karena tak ingin Chojan berurusan dengan kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya, Chojan pun menuruti keinginan ayahnya untuk menjauhi kasus tersebut, setelah Ramalingan mengancam akan membunuh dirinya. Satyamania. Beberapa tahun kemudian, berlokasi di Singapura, sedang terjadi demonstrasi di mana ada beberapa orang imigran India yang meminta kembali paspor mereka yang disita pemerintah setempat. Lalu, ada seorang pria bernama Ganesh yang mengadukan hal tersebut pada seorang polisi di negara tersebut. Tapi sayangnya, oknum tersebut tidak dapat membantu keinginan para imigran. Sementara di tempat lain, ternyata kini Ramalingan memiliki sebuah minimarket di negara tersebut yang kebetulan dinamai Chojan, seperti nama anaknya. Dan sepertinya Chojan akan berniat melakukan sesuatu saat dihubungi Ramalingan, dan tanpa diketahui ayahnya tersebut. Ternyata, Chojan sedang melakukan suatu tindakan beresiko, dan dia berniat akan mencuri paspor-paspor yang sedang disita oleh pemerintah setempat. Stop! Setelahnya, ada sebuah tas yang dilemparkan ke demonstran saat mereka semua sedang tertidur, yang ternyata tas itu berisikan paspor-paspor milik demonstran. Dan ini sebenarnya adalah tindakan Chojan tanpa diketahui orang-orang tersebut. Suatu hari, Chojan mengantarkan pesanan toko ayahnya ke sebuah apartemen. Dan saat memasuki ruangan tersebut, Chojan mendengar ada seorang mahasiswi India yang sedang mengeluh karena kesulitan mendapatkan bahan makalahnya. Dan secara diam-diam, Chojan meretas sebuah situs di laptop mahasiswi tersebut. Di Beijing, China, ada beberapa orang sedang mengadakan rapat, di mana mereka sedang membicarakan seorang menteri India bernama Arundhati Mohan. Karena kehadiran menteri tersebut, bisnis antara India dan China merasa disulitkan, dan mereka berencana untuk membunuh menteri tersebut seperti pejabat dan wartawan yang pernah terbunuh. Namun bisa terkesan motif hanya kecelakaan semata.
dan hanya satu pria yang bisa melakukan hal tersebut. Setelah mendengar penjelasan ketua rapat, mereka pun akhirnya menyepakati untuk menggunakan jasa pembunuh bayaran tersebut. Sementara itu, saat kembali ke laptopnya, mahasiswi itu bingung karena tiba-tiba saja banyak bahan makalah di laptop miliknya. Seketika kebahagiaan itu pun langsung diberitahu pada temannya yang bernama Aswita. Mahasiswi itu mencurigai kalau petugas pengantar tokolah yang telah meretas dan memberikan begitu banyak bahan makalahnya. Karena penasaran, Aswita pun mencari tahu pria tersebut yang ternyata itu adalah perbuatan Chozan. Aswita menanyai perihal peretasan bahan makalah untuk temannya. Tapi, karena di tempat itu ada ramalingan, Chozan pun berbohong dan tidak mengakui kalau dia yang telah melakukannya. Dan esok harinya, Chozan pun membantu Aswita dan teman-temannya lagi, di mana dia memberikan banyak bahan makalah untuk mereka. Dan karena hal tersebut, mereka berhasil mengerjakan tesisnya. Setelah kejadian itu, kini Chozan dan Aswita pun mulai berteman dan saling mengenal, bahkan terlihat semakin dekat. Sementara itu, di dalam sebuah pesawat, ada seorang pria yang tak lain dia adalah Ranjip, yang terlihat sedang mencoba menggoda seorang wanita bernama Anissa. Dan kita belum mengetahui siapa Anissa wanita yang diajak bicara Ranjip tersebut. Tapi tanpa sengaja, ternyata mereka juga tinggal di hotel yang sama. Saat Chozan sedang bekerja di depan tokonya, dan sambil mengobrol dengan temannya yang bernama Babu, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan besar yang berasal dari sebuah tempat agen gas LPG. Di malam hari, Chozan merasa curiga dengan TKP karena menemukan ada cairan asam di sekitar lokasi. Dan karena Chozan memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, dia pun bisa dengan mudah mengetahui teka-teki dan kecurigaannya tersebut. Itu sebabnya Chozan berpendapat kalau ledakan ini adalah tindakan kesengajaan. Lalu, Babu pun memberitahu kalau yang menulis tulisan di dinding tersebut adalah salah seorang penulis grafiti yang bernama Joseph. Seketika Chozan langsung mencari tahu dan mengejar Joseph. Dan setelah dipaksa, Joseph pun mengakui kalau ada seseorang yang tidak dia ketahui menghubunginya, di mana orang itu akan memberikan Joseph sejumlah uang, asalkan Joseph mau menulis dan mengecat menggunakan cairan asam di dinding agen gas LPG tersebut. Dan Joseph tidak mengetahui kalau hal tersebut akan mengakibatkan sebuah ledakan. Esok harinya, Perdana Menteri India pun datang dalam rangka kunjungan kerja di Singapura. Tapi, karena telah terjadi suatu insiden yang menewaskan banyak korban orang India, Perdana Menteri itu pun berniat menyambangi tempat kejadian dan bermaksud ikut berbela-sungkawa. Sementara itu, Chozan sudah berada di tempat di mana menteri itu akan mengunjunginya, karena Chozan menaruh curiga kalau sesuatu akan terjadi di tempat tersebut. Dan di sekitar tempat tersebut, terlihat Ranjip sedang memantau situasi lokasi yang akan dikunjungi menteri itu. Dan ternyata, Ranjip adalah seorang pembunuh bayaran rahasia yang dimaksud dan disewa oleh pemerintah Cina untuk membunuh ibu menteri. Begitu tiba di tempat, menteri itu pun langsung memberikan pidato bela sungkawanya. Namun, saat di tengah pidato, tiba-tiba dada menteri itu merasa kesakitan, dan hal itu dilakukan Ranjip dengan alat canggihnya secara diam-diam.
Dan saat ibu menteri itu semakin merasa kesakitan, tiba-tiba saja Sojan mengambil sebuah senjata polisi dan menembakkannya ke tepat dada ibu menteri tersebut. Dan seketika hal itu pun langsung membuat kacau sinyal alat yang digunakan Ranjip. Setelah kejadian penembakan tersebut, Chozan pun langsung diamankan polisi setempat. Dan Ranjip merasa kalau misinya kali ini ada seseorang yang menggagalkannya. Dan saat interogasi berlangsung, seorang dokter memberi kabar polisi tersebut kalau keadaan ibu menteri baik-baik saja. Bahkan, dokter tersebut memberitahu kalau orang yang menembak ibu menteri tidak berniat membunuhnya, tapi menyelamatkannya. Karena sebuah alat pacu jantung yang ditanam di tubuh ibu menteri itu ada yang meretasnya, dan hal itu dilakukan penembak untuk menggagalkan upaya peretasan alat pacu jantung ibu menteri tersebut. Setelah polisi itu percaya, Chozan pun menjelaskan kalau rute yang dirubah saat ini secara tidak diketahui sebenarnya telah direncanakan si pembunuh bayaran tersebut. Itu sebabnya, beberapa hari yang lalu terjadi sebuah kecelakaan ledakan, supaya ibu menteri menghadiri tempat itu yang di luar agenda kunjungan kerjanya. Chozan pun memberitahu kalau pelaku berada tidak melebihi dari radius 100 meter lokasi kejadian, dan Chozan mencurigai sebuah hotel yang berada tepat di belakang ibu menteri saat berpidato, dan meminta polisi itu menangkapnya segera. Polisi pun langsung mendatangi gedung tersebut. Sayangnya Ranjip pun mengetahui kedatangan polisi. Tapi Ranjip tidak akan lari dari penggerebekan ini, karena Ranjip penasaran dengan sosok yang telah menggagalkan rencananya dan ingin menemui sosok pria tersebut. Saat Ranjip di perjalanan dalam mobil polisi, Ranjip berusaha mengancam beberapa anggota polisi tersebut dan akan membunuh anggota keluarganya satu persatu. Semua hal tersebut sebenarnya juga bagian dari rencana Ranjip bila hal penangkapan ini terjadi. Ranjip pun memberi tawaran untuk dibebaskan dirinya dan bertukar dengan anak buahnya jika keluarga polisi itu ingin selamat. Dan karena posisi polisi itu kurang diuntungkan, akhirnya mereka menyepakati permintaan Ranjip tersebut. Sebelum pergi, Ranjip menanyakan kepada polisi itu, siapakah sosok orang yang bisa membaca rencana-rencana yang dia buatnya. Dan Ranjip pun kaget setelah mendengar kalau rencananya digagalkan oleh seorang pemuda penjaga toko. Dan saat Chozan di sebuah rumah sakit, dia mendapatkan kiriman amplop yang bertuliskan kata-kata yang pernah diucapkan Paman Pari. Selain itu, amplop itu juga berisikan sebuah coklat. Dan anak itu meminta Chozan menemui seseorang yang berada di luar rumah sakit tersebut. Chozan dan Ranjip. Disinilah mereka bertemu setelah sekian lama. Ranjip merasa kesal karena dia belum pernah gagal dalam menjalani puluhan misinya. Dan hanya Chozan yang bisa melakukan hal tersebut. Di sini, Ranjip memberitahu kebenarannya di masa lalu pada Chozan, di mana saat mereka sedang bermain catur, Paman Pari memanggil Ranjip. Karena Paman Pari menemukan banyak uang di lemari Ranjip, Ranjip pun menjelaskan kalau itu hasil dari ilmu insting ingatan yang diajarkan ayahnya tersebut. Dan Ranjip menggunakannya untuk membobol banyak ATM orang lain. Paman Pari sangat marah karena bukan digunakan untuk kejahatan ilmu yang diajarkan kepada Ranjip. Hal itu semata dilakukan supaya kelak Ranjip bisa menjadi seorang polisi hebat. Dan saat Paman Pari akan menghubungi polisi karena tindak kejahatan anaknya tersebut, tiba-tiba Ranjip menusuk dan membunuh ayahnya. Setelah kejadian itu, Ranjip berusaha membersihkan TKP
membuat dan menskenariokan seolah-olah Paman Pari telah dibunuh oleh seseorang. Dan barulah Ranjip berakting sedih dan berteriak memanggil Chozan. Setelah mendengar kesaksian Ranjip tersebut, Chozan merasa marah karena kecemburuan egonya terhadap Chozan. Ranjip tega membunuh ayahnya sendiri. Dan karena Ranjip juga yang telah membuat ledakan dan membunuh banyak orang. Hal itu membuat Chozan menganggap kalau kini Ranjip adalah musuhnya. Sementara itu di Cina, para penyewa jasa Ranjip pun sangat kecewa karena misi untuk membunuh ibu menteri telah gagal. Dan untuk membersihkan supaya tidak ada yang mengetahui tindakan kejahatan mereka, orang-orang itu pun berniat membunuh Ranjip dengan menyewa pembunuh bayaran lainnya. Dan seorang pembunuh bayaran yang juga sebagai koki yang bernama Lung mendapatkan tugas untuk membunuh Ranjip. Setelah tiba di toko, Chozan meminta Babu untuk menuliskan nama-nama orang terdekatnya. Babu hanya tersenyum dan menganggap kalau Chozan akan memainkan sebuah permainan. Tapi setelah dijelaskan, di mana ada seseorang yang berniat membunuh orang-orang dekat Chozan, Babu pun langsung merasa ketakutan. Chozan berencana akan mengumpulkan semua orang terdekatnya, supaya dia bisa memantaunya. Itu sebabnya Chozan memiliki ide untuk melamar Aswita dan mengundang semua orang-orang terdekatnya. Dan tanpa diketahui, Ranjip mengetahui rencana Chozan, karena Ranjip sudah meretas beberapa ponsel orang-orang terdekat Chozan. Lalu, saat acara pertunangan berlangsung, seorang ibu memberitahu kalau putrinya yang bernama Pinky telah menghilang. Ibu itu mengatakan kalau Pinky telah dibawa seseorang saat pulang sekolah. Saat kecemasan terjadi, tiba-tiba Pinky menelpon Chozan, dan ternyata saat ini Pinky sedang diculik Ranjip. Di sini, Ranjip mengancam kalau dia akan membunuh Pinky dengan menjatuh sebuah alat berat tepat dari atasnya. Chozan pun menghadapi situasi itu dengan tenang, karena Chozan juga telah merencanakan sesuatu untuk Ranjip, di mana saat ini Chozan sedang menyandera istri Ranjip, yang ternyata Anissa, wanita yang sebelumnya satu pesawat dan satu hotel dengan Ranjip. Chozan mengetahui kalau selama ini Ranjip menyembunyikan identitas istrinya, dan Chozan meminta supaya Ranjip menggagalkan niat membunuh Pinky kalau istrinya ingin selamat. Dan pertukaran sandera pun dilakukan. Tapi, Chozan meminta Ranjip untuk menyerahkan diri atas kasus ledakan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan setelah itu, Chozan akan membebaskan Anissa dan mengirim kembali pulang ke India. Karena Ranjip memprioritaskan keselamatan istrinya, dengan terpaksa, Ranjip pun menyetujui keinginan Chozan tersebut. Dan sementara itu, Lung yang ditugasi untuk membunuh Ranjip terus memantaunya dari kejauhan. Dan saat Lung mengikuti Ranjip, tiba-tiba dia terhenti karena Ranjip memasuki sebuah kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah melaporkan pada atasannya apa yang telah dilakukan Ranjip, bos Cina itu memerintahkan Lung untuk membunuh istri Ranjip. Ranjip pun ditangkap polisi karena menyerahkan dirinya. Sementara itu Anissa dibebaskan Chozan dan bergegas pergi dari Singapura. Tapi saat di sebuah toilet, tiba-tiba saja Lung menemui Anissa dan langsung membunuhnya di tempat itu. Sementara itu, Ranjip melihat sebuah berita yang berisikan wajah Anissa. Dan setelah mencari tahu apa yang diberitakan media tersebut, seketika Ranjip menjadi emosi karena mengetahui Anissa telah dibunuh dan menganggap kalau Chozanlah yang telah membunuh Anissa. Ranjip pun memainkan triknya supaya keluar dari lapas tersebut. Dan saat di dalam mobil ambulans,
Ranjip tersadar dan langsung membunuh petugas medis dan polisi supaya dia bisa meloloskan diri. Oh my god. உன்னோட கம்பெனி அக்கவுண்ட்டுக்கு $1 million பிட்காயின் இப்ப அனுப்புறேன். கொஞ்சம் Dan di tempat lain, Babu memberitahu Chozan kalau Anissa telah dibunuh seseorang. Dan tiba-tiba datang beberapa orang suruhan Ranjip dan berusaha membunuh Chozan. Dalam pengejaran itu, Chozan menghubungi Ganesh dan meminta supaya Ganesh untuk menjemput dan mengantar Ramalingan ke bandara. Dan meminta untuk tidak memberitahu alasan kepada ayahnya mengapa Chozan menyuruhnya ke bandara. Saat Ganesh membujuk Ramalingan pergi, tiba-tiba datang sebuah truk yang berisikan orang-orang bersenjata. Lalu, Chozan menyarankan Ganesh untuk pergi dan menghindari orang-orang tersebut lewat pintu belakang rumahnya. Tapi sebelumnya, Chozan menyuruh Ganesh untuk mengambil beberapa cairan kimia yang telah dipersiapkan Chozan dan menuangkannya di pintu masuk tokonya. Orang-orang bersenjata itu masuk dan menggeledah toko Ramalingan. Tapi sayangnya, orang yang mereka cari sudah tidak ada di tempat. Tapi, Ranjip berubah rencananya, di mana orang-orang bersenjata itu menculik anak-anak tetangga sekitar Ramalingan dan Chozan tinggal. Semua orang histeris dan ketakutan karena anak-anak mereka telah diculik. Lalu, Ranjip muncul di sebuah layar TV besar dan mengatakan kalau anak-anak mereka dirinya lah yang telah menculiknya. Dan hal ini dilakukan Ranjip karena dendam kepada Chozan yang telah membunuh istrinya. Setelahnya, para warga menuduh kalau Ramalingan dan Chozan telah kabur dan meninggalkan masalahnya. Akhirnya, Ganesh dihubungi istrinya dan memberitahu kalau anaknya saat ini sedang diculik. Istrinya mengatakan, penculik itu akan membebaskan anaknya dan anak-anak yang lainnya jika Ramalingan diserahkan pada penculik itu. Karena Ganesh merasa khawatir dengan keselamatan putrinya, dia pun memutuskan untuk memutar arah dan kembali ke rumah bersama Ramalingan, tanpa diketahui Ramalingan permasalahan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, saat Chozan, Babu, dan Aswita sedang menunggu Ramalingan di bandara, Chozan mencurigai kalau Anissa telah dibunuh oleh pembunuh bayaran yang juga menyewa jasa Ranjip. Hal itu karena Chozan mengetahui dari rekening milik Ranjip yang berada di Cina. Dan saat pilot mengingatkan jadwal penerbangan tinggal beberapa menit lagi, seketika Chozan menghubungi Ganesh. Tapi sayangnya, ponselnya langsung dimatikan Ganesh. Dan karena curiga, Chozan pun berniat menemui Ganesh dan meminta Aswita dan Babu untuk terbang lebih dulu. Setibanya di rumah, Ramalingan merasa kebingungan karena banyak warga berkumpul menunggunya. Para warga memberitahu kalau anak-anak mereka diculik dan menuduh Chozanlah penyebabnya. Setelah itu, Ramalingan kaget setelah mengetahui Ranjiplah yang telah melakukan semua hal tersebut. Lalu, Ranjip meminta warga siapapun untuk membunuh Ramalingan dengan sebuah pistol tidak kurang dari 15 menit kalau anak-anak mereka ingin selamat. Semua warga bingung apa yang harus dilakukannya. Hingga ada seorang warga mengambil sebuah keputusan untuk menembak Ramalingan. Dan di sela itu, Pinky memberitahu Chozan kalau Ranjip telah memberi pilihan kepada warga untuk membunuh Ramalingan tak kurang dari 15 menit kalau anak-anak mereka ingin selamat. Lalu, Chozan menyuruh Pinky untuk mematikan sebuah aliran listrik dan memberitahu kemana arah bekas ban yang terkena cairan
yang telah dituangkan Ganesh sebelumnya. Dan saat orang itu akan berniat membunuh Ramalingan, tiba-tiba saja dia membatalkan niatnya karena tak tega. Karena tak ada yang mau menembak Ramalingan, Ranjip pun memutuskan untuk membunuh anak-anak yang diculiknya. Saat eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba Chozan datang di tempat penyekapan itu dan langsung menghabisi semua penculik. Chozan berhasil menghabisi semua penjahat itu. Tapi sayangnya, Ranjip mengetahui kabar tersebut. Dan seketika Ranjip memainkan permainan liciknya dengan menghubungi Ramalingan, di mana Ranjip meminta Ramalingan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara meminum racun tikus jika anak-anak yang diculiknya ingin selamat. Tapi sebenarnya, anak-anak itu sudah terselamatkan oleh Chozan. Dan saat Chozan menemui ayahnya, tiba-tiba Ramalingan keracunan karena telah terlanjur meminum racun tikus. Itu semua karena Ramalingan tidak mengetahui kalau Chozan sudah menyelamatkan anak-anak. Dan sebelum kematiannya, Ramalingan menyesal karena tidak mempercayai Chozan untuk mencari tahu perihal kasus pembunuhan Paman Pari. Setelah itu, Ranjip menantang dan menunggu Chozan untuk menemui dirinya di sebuah menara kota lantai 54. Tibalah Chozan di gedung itu, tapi bukan menggunakan lift, melainkan kren yang ditabrakkan ke ruangan Ranjip berada. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi sebelum Ranjip terjatuh dari gedung, Chozan sempat menahannya karena ada satu fakta yang belum diketahui Ranjip, di mana pembunuh sebenarnya Anissa adalah orang Cina yang telah merekrut dirinya. Setelah itu, Chozan pun melepaskan Ranjip dari atas gedung. Ranjip mati membawa penyesalannya juga dendam yang belum terbalaskan. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa. Lalu, tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.